Hai seluruh, halo guys, selamat datang di channel Mamang Story. Setelah sekian lama akhirnya Mamang upload lagi di channel ini. Untuk kedepannya channel ini akan berfokus untuk membahas berbagai film horor yang berasal dari luar negeri, terkhususnya di negara Asia, negara-negara tetangga kita. Tetapi di video kali ini, Mama akan bahas film horor asal Hollywood. Judulnya adalah Clown. Film tersebut akan menceritakan tentang serangan para badut psikopat di sebuah kota bernama Kettle Spring. Yang membuat film ini unik adalah badut psikopatnya tidak hanya satu orang, akan tetapi satu geng seluruh. Para badut-badut itu sering mengincar nyawa anak muda di kota tersebut. Seperti apakah ceritanya? Hayu, meluncur! Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih seluruh. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng, makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara seluruh, kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas, pasti bikin lagi. Yes. Yuk di order sekarang, Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Kisah ini dimulai dengan latar suasana ladang jagung di sebuah kota kecil bernama Kettle Spring pada tahun 1990-an. Ladang jagung yang sedang dalam kondisi membusuk itu justru dijadikan tempat pesta oleh segerombolan anak muda, tepatnya di depan pabrik pengolahan jagung bernama BPEM. Seorang wanita bernama Sally terlihat sedang memutar sebuah kotak musik. Setelah diputar beberapa kali, muncul karakter badut secara mengerikan. Setelah itu ia pun menggoda pacarnya untuk beradu syahwat di tengah ladang. Meskipun harus bergelut dengan dedaunan jagung yang sangat tajam, mereka tak peduli akan hal itu asalkan nafsu bisa terlampiaskan. Andrew, pacarnya Sally, terus mengejar kekasihnya itu. Namun ia merasa heran karena di sana ada sebuah jejak kaki yang besar. Tidak mungkin itu adalah jejak kaki Sally. Jejak itu mirip seperti sepatu badut. Andrew kemudian mencari Sally karena tiba-tiba ia menghilang. Tidak lama kemudian, Sally datang mengejutkan Andrew, tetapi ternyata ia sudah dalam keadaan terluka. Lalu muncullah sosok badut yang sangat menyeramkan. Badut itulah yang telah melukai Sally. Kemudian dengan garpu taman, badut itu pun langsung menyerang Andrew. Hingga Andrew pun tewas juga pada malam itu. Kisah kemudian beralih ke masa kini. Kita pun difokuskan dengan karakter perempuan remaja yang bernama Queen. Ia sedang dalam masa pubertas dan suka mengeksplorasi hal-hal baru, termasuk kenakalan-kenakalan khas para remaja. Ia merupakan seorang putri dari pria bernama Glenn, dan Glenn merupakan seorang dokter. Saat itu mereka akan pindah ke kota Kettle Spring karena Glenn dipindah tugaskan untuk menjadi dokter daerah di kawasan tersebut. Queen hanya tinggal bersama ayahnya saja, sementara ibunya sudah tewas pada saat musim panas tahun lalu yang diakibatkan oleh overdosis. Kemudian mereka pun tiba di sebuah rumah yang telah disediakan oleh pihak wali kota. Rumah itu disediakan sebagai tempat tinggal bagi Glenn dan juga Queen. Kondisi rumah itu sangat buruk, terlihat seperti tempat angker karena sudah lama tidak dihuni. Hal itu membuat Queen merasa kesal dan ia akan sangat malu jika teman-temannya mengetahui ia tinggal di rumah jelek ini. Baru aja sampai, mereka ini langsung disambut oleh aroma yang pengap. Dan ternyata rumah ini terletak tidak jauh dari pabrik bekas BPEM yang ada di awal film tadi. Pabrik yang mengolah berbagai produk dari bahan dasar jagung. Namun kini pabrik itu terlihat sudah tidak beroperasi, bahkan terlihat seperti bekas terbakar. Hal itu menambah kesan mengerikan kepada lingkungan barunya. Keesokan paginya,
Glenn telah mendaftarkan Quinn ke sekolah baru yang ada di kota itu. Quinn buru-buru berangkat sekolah pada saat itu, padahal Glenn telah membuatkannya segelas es teh manis hangat. Namun Quinn ingin segera berangkat karena ia tidak mau terlambat. Di saat itu, di depan pintu, sudah ada seorang pria berdiri di sana. Namanya adalah Rustin. Ternyata dia adalah tetangganya Quinn. Dan Quinn ternyata bersekolah di tempat yang sama dengan Rustin. Maka dari itu, Rustin mengajaknya untuk berangkat sekolah bersama. Ketika mereka berangkat sekolah, Quinn melihat pemandangan yang aneh, di mana para orang tua di kota itu tampak tidak senang ketika melihat anak-anak muda. Mungkin mereka kesal karena anak muda itu dianggap suka bikin onar. Saat di perjalanan, Rustin menasihati Quinn untuk tidak bergaul dengan geng nakal yang menguasai sekolah, dan jadilah anak baik di sekolah barunya itu. Namun sayangnya, nasihat itu hanya sebatas nasihat saja, karena saat Quinn masuk ke dalam sekolah, dia justru sekelas dengan para anak-anak nakal itu. Kelompok siswa nakal tersebut sedang berulah di dalam kelas dengan mengganggu guru mereka saat jam pelajaran sedang berlangsung. Mereka pun melakukan segala cara untuk membuat sang guru merasa kesal dan membatalkan ulangan dadakan. Di saat waktu istirahat, Quinn diajak bergabung ke dalam geng itu. Geng itu terdiri dari 2 orang wanita dan 3 orang pria. Dan kelompok anak nakal itu dipimpin oleh Cole, karena merupakan anak dari wali kota ini. Dan ternyata, Pak Wali Kota atau ayahnya Cole itu adalah pemilik dari pabrik BPIN itu, yang dulunya menghasilkan berbagai produk berbahan dasar jagung. Namun kini pabrik itu telah terbakar. Karena Quinn sendiri memiliki sisi pemberontak, geng ini akhirnya mengajak dirinya untuk bergabung. Selain itu, kelompok anak nakal ini pun sering membuat video YouTube, yaitu sebuah video prank tentang badut psikopat. Cole kemudian bercerita, jika karakter badut psikopat itu terinspirasi dari maskot pabrik ayahnya dulu, namanya adalah Prendo. Namun kini pabrik itu telah bangkrut, dan kini badut Prendo ia gunakan untuk karakter badut psikopat sebagai konten YouTube-nya. Quinn tertarik dengan sikap bebas mereka, dan ia pun senang hati bergabung dengan kelompok anak-anak nakal itu. Sepulangnya sekolah, Quinn makan siang bersama ayahnya di salah satu restoran cepat saji. Quinn sangat senang mendapatkan teman yang baru, dan dia terus menonton video YouTube geng itu. Tak lama kemudian, datanglah Pak Sheriff kepolisian yang menjaga kota ini. Ia berkenalan dengan Glenn, ayahnya Quinn. Tidak lama kemudian, Cole beserta gengnya datang ke restoran itu. Mereka berniat untuk menghampiri Quinn. Saat itu Sheriff merasa khawatir karena semua orang di kota ini sudah tahu kenakalan dari geng Cole. Ia memperingatkan Quinn untuk menjaga jarak dengan geng mereka. Saat itu Quinn izin pergi dan membiarkan Pak Sheriff serta ayahnya mengobrol di restoran itu. Lalu Quinn menghampiri teman-temannya yang menunggu di samping restoran ini sambil merokok. Pada saat itu, Quinn diajak mencuri minuman keras di minimarket untuk pesta mereka pada saat malam nanti. Aksi dimulai dengan kedua teman mereka, yaitu Matt dan juga Taker, yang pura-pura bertengkar di dalam toko tersebut. Mereka bertengkar dengan alasan Taker telah meniduri neneknya Matt. Hal itu pun mengalihkan perhatian kasir, sementara yang lainnya mengambil berbagai barang kebutuhan pesta. Malam pun tiba, dan mereka pun berkumpul di dekat pabrik jagung milik ayah Cole itu. Pesta pun dilakukan, dan hal ini semata-mata untuk menyambut Quinn yang baru bergabung dengan kelompok mereka. Saking banyaknya minuman yang telah dikonsumsi, Matt jadi kebelet ingin buang air, dan ia pun seketika pergi. Sementara itu, Cole menceritakan sesuatu kepada Quinn. Sebenarnya kelompok mereka ini telah difitnah oleh warga-warga yang ada di kota ini, apabila mereka itu yang telah membakar pabrik jagung ini. Padahal polisi menyatakan kebakaran itu disebabkan oleh korsleting listrik, namun warga tetap menyalahkan mereka.
Ternyata, prank demi prank terus berlanjut. Kali ini mereka menakuti Matt yang sedang kencing. Matt dikejutkan dengan sosok badut Fredo, si pembunuh itu. Akan tetapi, sebenarnya badut itu adalah Taker yang sedang menyamar. Ia berniat untuk menakut-nakuti Quinn yang baru saja bergabung di kelompok ini. Dan itu semua pun sudah direncanakan oleh mereka semua. Saat itu Quinn marah karena kepanikannya direkam dan akan dijadikan konten YouTube. Setelah itu, Quinn diajak oleh Cole untuk berduaan. Cole ingin mengenal Quinn lebih lanjut. Mereka mengobrol berduaan di tempat yang sepi. Di sana mereka pun saling curhat, membahas kesepian mereka sebagai remaja yang tidak punya pasangan. Setelah beberapa lama mengobrol dengan Cole, Quinn pun jadi punya perasaan kepadanya. Sepulangnya dari acara pesta itu, Quinn diantar pulang oleh Cole sampai ke rumahnya. Tiba-tiba Quinn mencium bibir Cole. Hal itu pun dipergoki oleh ayahnya Quinn, dan ia menatap tajam kepada Cole. Ayah menyuruh Cole untuk segera pergi dari halaman rumahnya. Kemudian ayah marah besar kepada Quinn, karena anaknya itu baru saja masuk ke sekolah yang baru. Tetapi kenapa sikapnya seperti anak remaja yang liar? Saat itu Quinn merasa malu dan ia marah kepada ayahnya karena merasa dipermalukan di depan Cole. Ia pun meminta kebebasan kepada ayahnya jika sang ayah ingin ia tetap tinggal di dalam rumah ini. Jika sang ayah terus mengekangnya, maka ia tak segan-segan akan kabur pergi dari rumah ini. Setelah berdebat dengan ayahnya, Quinn masuk ke dalam kamarnya. Ia masih kesal, lalu membuka handphonenya. Dan di sana ia pun melihat ulang video prank tadi. Tetapi Quinn salah fokus karena pada video itu ada penampakan badut Pedro yang sesungguhnya. Quinn mengabari hal tersebut di grup teman-temannya. Saat itu, Taker melihat pesan chat dari Quinn tentang penampakan badut Pedro yang tak sengaja tertangkap oleh kamera. Lalu Taker mendapatkan notifikasi kamera CCTV di mana di halaman rumahnya sudah ada badut Pedro. Taker rasa itu adalah Cole yang sedang menyamar dan hendak mengerjainya. Lalu ia pun berkeliling rumah tersebut, berusaha menemukan Cole yang berniat jahil. Namun anehnya, Taker tidak menemukan Cole. Lalu dia pun mendengar suara beling dari kamar. Terlihat ada pecahan kaca jendela. Taker yakin Cole bersembunyi di lemari bajunya. Saat dibuka, tidak ada siapapun di sana dan hanya ada sebuah kotak musik. Taker kemudian memutar kotak itu dan seketika keluar badut yang mengerikan. Setelah itu, tiba-tiba saja badut Pedro yang asli sudah ada di belakang Taker. Sosok itu pun menusuk leher Taker hingga ia berujung tewas di malam itu. Keesokan harinya, hari ini adalah hari ulang tahun kota Kettle Spring. Kita pun diperlihatkan kepada rumah mewah milik keluarga Cole, yaitu Pak Wali Kota sedang bersiap untuk menghadiri acara ulang tahun kota Kettle Spring. Ia pun tak lupa mengingatkan Cole untuk ikut datang, daripada hanya manyun sendirian di rumah seperti biasanya. Hari jadi kota Kettle Spring berlangsung sangat meriah, membuat hampir seluruh warga tumpah ruah ke jalanan. Lalu terlihat Quinn dan teman-temannya turut larut dalam keramaian tersebut. Para perempuan di geng itu bahkan memberi kesempatan kepada Quinn agar bisa menikmati waktu berduaan dengan Cole, karena mereka mengetahui Quinn suka kepada Cole. Lalu mereka berdua pun menonton parade tahunan ini secara bersama-sama. Namun di tengah-tengah acara, tiba-tiba ada pemuda asing menyamar sebagai badut. Tidak hanya itu, ia pun sambil memainkan bola gas api. Pemuda itu lalu dikejar oleh sheriff karena dianggap mengganggu keamanan. Tapi tiba-tiba, pemuda itu hilang kendali, kemudian tanpa sengaja melempar bola gas tersebut
kepada dekorasi tanaman jagung, sehingga kebakaran besar pun seketika terjadi, dan pemuda tersebut seketika melarikan diri. Sheriff langsung menuduh Cole beserta teman-temannya sebagai pelaku pengacau parade tersebut, dan pemuda badut misterius tadi merupakan bagian dari kelompok mereka. Cole berusaha menjelaskan jika mereka tidak kenal dengan badut tersebut. Tetapi apalah daya, geng Cole selalu difitnah oleh warga kota, sehingga mereka pun berujung di sel tahanan. Namun, karena tidak ada bukti yang cukup kuat, akhirnya Quinn beserta gengnya mereka dibebaskan dari kantor polisi. Tetapi kebahagiaan Quinn langsung berubah ketika ia melihat ayahnya sudah menunggunya di luar polsek. Untuk kesekian kalinya, mereka terlihat cekcok selur akibat ulah Quinn yang dianggap makin susah diatur. Saat itu Quinn meminta ayahnya agar tidak lagi menuduh Cole sebagai anak nakal, karena menurutnya justru orang-orang dewasa di kota ini adalah orang yang aneh, termasuk Pak Sheriff yang suka asal tangkap tanpa bukti yang jelas. Sementara itu, demi menjaga bentuk tubuhnya tetap proporsional, Matt berolahraga saat rumahnya sedang sepi. Di tengah-tengah sesi olahraganya, ia menemukan sebuah kotak musik. Ia mengira benda itu hanya prank dari Cole. Matt langsung memutar kotak musiknya sampai karakter badut itu keluar. Dan tiba-tiba, sosok badut Pedro muncul. Badut itu pun meletakkan gergaji pada barbel yang sedang diangkat oleh Matt. Alhasil, Matt yang tak kuat menahan bebannya menjatuhkan barbel itu hingga akhirnya gergaji memotong kepalanya. Quinn serta teman-teman yang lain tidak mengetahui apabila Taker dan Matt sudah tewas di tangan badut tersebut. Suatu malam, Quinn sedang asyik bertukar pesan dengan Cole. Kemudian Cole mengajaknya untuk bermain keluar pada malam itu. Mendengar ajakan tersebut, ia pun diam-diam keluar dari rumah tanpa sepengetahuan ayahnya. Quinn kemudian keluar dari rumah untuk menemui Cole yang sudah menunggunya di tikungan. Sebenarnya Quinn takut kalau sampai ayahnya tahu bahwa ia diam-diam keluar pada malam hari bersama dengan Cole. Tetapi menurut Cole, Quinn tidak usah takut. Ayahnya tidak akan marah asalkan Quinn pulang sebelum waktu subuh. Kemudian Cole memberikan sebuah hadiah berupa kotak musik jadul yang dulunya adalah merchandise dari perusahaan milik ayahnya. Itu adalah kotak musik kematian yang merenggut nyawa Taker dan juga Matt. Quinn memutar kotaknya saat itu, namun beruntung karakter badut belum sempat muncul karena mobil seketika berhenti secara mendadak. Saat itulah mereka bertemu dengan Rustin, sosok pertama yang dikenal oleh Quinn sejak pindah ke kota ini. Ternyata Rustin adalah sahabat Cole sejak kecil, dan ia memang punya hobi berburu pada saat malam hari. Dalam rangka ulang tahun kota Kettle Spring, Cole menyulap pabrik bekas milik ayahnya itu menjadi area pesta yang keren. Popularitas Cole yang tampan dan kaya raya makin membuat Quinn kelepek-kelepek. Hatinya makin terpincut oleh pesonanya. Cole kemudian berpidato. Ia bercerita tentang jasa kakek buyutnya yang dulu mendirikan kota Kettle Spring. Tetapi Cole berkata jujur. Ia berkata bahwa ia tidak terlalu menyukai tradisi dari leluhurnya yang kaku dan jauh dari hal-hal menyenangkan. Sementara itu, Quinn mulai merasakan getaran pada hatinya. Ia benar-benar jatuh cinta kepada Cole. Ia ingin mengajaknya bermesraan secara berduaan. Lalu Quinn mengajak Cole ke sebuah tempat yang sepi. Lalu tiba-tiba ia pun mengajaknya untuk mantap-mantap. Meski Quinn telah melakukan hal tersebut, tetapi Cole malah menolaknya dengan alasan karena ia belum siap. Lalu Quinn merasa heran, apa yang kurang dari dirinya sampai Cole tega bersikap sedingin itu. Apakah selama ini Cole hanya pura-pura menyukai dirinya? Namun Quinn sudah terlanjur malu. Ia pun ingin segera pulang kembali ke rumah. Ia langsung berpamitan pulang kepada teman-temannya dengan alasan takut ayahnya bangun dan mencari-cari dirinya.
teman-teman perempuannya, yaitu Ronnie dan Janet. Ternyata mereka berdua juga saat dulu pernah mencoba mendekati Cole. Tetapi ternyata Cole tidak tertarik kepada mereka juga. Jadi Ronnie dan Janet meminta Quinn agar tenang saja dan menikmati pesta ini sampai selesai. Setelah itu mereka pun menemukan sebuah kepala Matt yang telah buntung sulur. Mereka mengira itu hanyalah bagian dari prank yang telah dirancang oleh Taker dan juga Matt. Janet bahkan sempat mengira bahwa kepala Matt yang ditemukan hanyalah boneka hasil rekayasa. Namun saat Quinn menyentuhnya, ia merasakan kepala itu ada denyut nadinya. Mereka semua akhirnya sadar bahwa ini bukanlah lelucon. Untung saja Rustin datang, karena ia hobi berburu. Pada malam itu dia pun membawa senapan, dan ia pun berhasil menjedor si badut hingga tewas. Tetapi asalkan kalian tahu, sosok badut yang kita lihat sejak awal cerita ternyata bukan hanya satu orang, tetapi mereka ada banyak. Terlihat seperti komplotan slur. Di sisi lain, Glenn, ayahnya Quinn, menyangka anaknya sedang tertidur pulas. Ia sempat meminta maaf karena belakangan ini mereka terus bertengkar. Namun saat ia menyadari bahwa yang terbungkus di kasur itu hanyalah bantal dan guling, Glenn langsung naik pitam dan bergegas mencari keberadaan putrinya. Sementara itu, geng Cole tengah dikepung oleh para badut psikopat. Mereka kesulitan meminta bantuan karena daerah tempat mereka berada sangat minim akan sinyal. Lalu Quinn menemukan sebuah gorong-gorong yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Namun sebelum melewatinya, Rustin bersiap melakukan sesuatu untuk menghalangi para badut agar tidak bisa mengejar mereka. Sementara itu, sang ayah terus mengirimkan pesan suara, berharap Quinn segera menghubunginya kembali. Lalu secara tiba-tiba, Glenn melihat klinik tempatnya bekerja sudah porak-poranda, seperti habis dirampok. Hello? Glenn pun akhirnya ditangkap oleh salah satu badut, yang ternyata badut itu menyuruh Glenn untuk mengobati temannya yang terkena tembakan Rustin tadi. Badut itu memaksa Glenn untuk mengeluarkan serpihan peluru dari tubuh sahabatnya. Jika Glenn tidak melakukan itu, maka Quinn, putrinya, akan mereka bunuh. Dari pernyataan itulah Glenn akhirnya tahu apa yang sebenarnya tengah dialami oleh anaknya. Adegan kembali kepada Quinn beserta teman-temannya kembali. Mereka kemudian merakit sebuah bom yang kekuatannya cukup kuat untuk meledakkan gudang tempat para badut bersembunyi. Rustin meminta yang lain untuk pergi terlebih dahulu, biarkan dirinya yang menyelesaikan aksi penuh resiko ini. Sementara itu, Glenn mendengar komunikasi antar komplotan para badut lewat sebuah radio di dekatnya. Ia pun berencana mengambil radio tersebut dan menyuruh si badut mengambil cairan infus sebagai bentuk pengalihan. Ronnie dan Janet mulai merasa gatal-gatal akibat hibasan daun jagung yang mengelilingi tubuh mereka. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah mobil datang. Ternyata itu adalah mobil Pak Sheriff. Namun alih-alih menolong, Pak Sheriff malah menuduh geng Cole sedang melakukan kenakalan seperti biasanya. Bahkan saat mereka mencoba menjelaskan kengerian yang sedang terjadi, Sheriff tetap tidak percaya. Lalu kemudian Sheriff pergi dengan membawa Cole karena ia membawa pistol. Sementara para perempuan ditinggalkan di sana. Para ciwi-ciwi ini pun bingung harus berbuat apa. Hingga akhirnya Janet mengusulkan agar mereka pergi ke rumah seorang warga yang berada tak jauh dari sini untuk meminta bantuan. Quinn menyuruh kedua sahabat perempuannya itu untuk bersembunyi, karena jika terus berlari seperti tadi, mereka hanya akan semakin mudah ditemukan oleh para badut. Kondisi ini membuat Ronnie semakin panik, terlebih lagi saat ia melihat salah satu badut membawa mesin gergaji.
Akhirnya Ronnie tewas mengenaskan karena ia tertangkap basah oleh badut itu. Saat Janet dan Quinn sampai di rumah seorang warga, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana mereka menemukan sosok badut dengan wajah yang sudah gosong. Setelah itu mereka pun mencari telepon, berusaha meminta bantuan. Akan tetapi telepon itu tiba-tiba terputus. Melalui koran tua yang mereka temukan di dalam rumah itu, terungkaplah bahwa sudah sejak lama terjadi pembunuhan terhadap anak-anak muda oleh para komplotan badut tersebut. Quinn mulai merasakan ada yang janggal. Quinn sadar rumah ini adalah jebakan dari para badut. Badut yang mereka kira sudah tewas itu ternyata masih hidup. Dalam upaya melawan, Quinn berhasil membuat si badut kehabisan napas. Tetapi nasib buruk menimpa Janet, yang seketika meregang nyawa akibat ditusuk oleh benda tajam. Lalu cerita beralih kepada Glenn yang tengah berencana untuk menghabisi dua badut di hadapannya. Ia memulai aksinya dengan memanipulasi keadaan agar si badut yang terluka tampak sekarat. Ketika satu badut mulai panik, Glenn menyuruhnya untuk menyetrum temannya sendiri. Setelah satu badut tewas, Glenn mendengar percakapan para badut lain lewat radio. Dari situlah ia dapat mengetahui lokasi keberadaan Quinn. Sementara itu, meski telah berhasil mendapatkan kendaraan untuk melarikan diri, Quinn merasa kesal karena ternyata ia tidak bisa menyetir mobil manual. Situasi semakin memburuk karena para badut mulai berdatangan dan hendak menghabisinya. Singkat cerita, Quinn akhirnya ditangkap dan dibawa ke lokasi yang masih berada dalam komplek pabrik pengolahan jagung. Kemudian di sana muncullah seorang badut yang menggemaskan, yang ternyata dia adalah Pak Sheriff. Quinn tentu saja sangat terkejut, apalagi saat mengetahui bahwa komplotan badut ini berisikan para orang tua di dalam kota itu, termasuk Pak Guru yang ternyata dia adalah sosok badut yang dari tadi memainkan mesin gergaji. Dan di antara para badut itu, Quinn dapat mengetahui salah satunya adalah Pak Wali Kota yang merupakan ayahnya Cole. Ternyata semua ini dilakukan oleh Pak Wali Kota karena ia sudah tidak tahan melihat tingkah laku Cole serta teman-temannya yang menurutnya sudah keterlaluan. Quinn lalu merasa bingung mengapa dirinya turut menjadi korban, padahal ia hanya pendatang baru di kota ini. Akhirnya Wali Kota menjelaskan bahwa pabrik itu adalah warisan keluarga mereka dan telah menjadi sumber penghidupan bagi warga kota Kettle Spring. Namun jika panen gagal, leluhur Pak Wali Kota percaya bahwa hal tersebut disebabkan oleh perilaku buruk dari keturunan mereka. Maka dari itulah, untuk mencegah petaka, leluhur mereka mempunyai tradisi untuk menghabisi anak yang dianggap selalu membuat onar. Dan hal itulah yang sedang dilakukan oleh Pak Wali Kota terhadap Cole anaknya sendiri beserta teman-temannya. Dan ia pun merasa Cole adalah aib bagi keluarga. Cole yang mendengar itu merasa geram. Ia pun mengetahui hal yang sebenarnya. Saat dulu pabrik ini terbakar dan panen gagal, itu bukan disebabkan oleh kenakalan para remaja, tetapi ulayahnya sendiri. Ternyata Pak Wali Kota lah yang sengaja membakar pabrik tersebut agar ia dapat mengklaim asuransi warisan dari pabrik tersebut yang mana nominalnya sangat fantastis. Namun Pak Wali Kota tidak mau disalahkan, maka dari itu ia pun kerap mendoktrin pikiran para warga. Jika pabrik itu terbakar karena ulah kenakalan para remaja dan mereka harus kompak menghabisi para anak-anak di kota ini. Di tengah-tengah kekacauan itu, ayahnya Quinn akhirnya datang. Ia menerobos bangunan dengan mobil sampai menabrak para badut itu. Melihat banyak badut yang tertabrak, kemudian para rekannya mulai menyerang Glenn. Sampai akhirnya Glenn pun tertembak. Namun ayahnya itu meminta Quinn untuk pergi menyelamatkan diri.
Saat itu pula para badut membagi tugas. Satu kelompok mengejar Queen, sedangkan yang lain ditugaskan untuk menghabisi Cole. Pak Wali Kota bersiap mengeksekusi Cole anaknya sendiri. Tetapi karena mobilnya nyangkut besi, Pak Wali Kota kesulitan untuk mengeksekusi Cole. Sementara itu, Pak Sheriff menemukan Queen di ruangan kostum, dan ia pun berusaha menangkapnya. Tetapi pada ujungnya, Pak Sheriff tewas mengenaskan setelah disetrum hingga mukanya lecek. Di saat bersamaan, Pak Wali Kota masih terus berusaha menghabisi anaknya. Tetapi beruntung, Rustin yang ternyata masih hidup muncul di saat-saat sedang genting, dan ia pun berhasil menyelamatkan Cole dari kematiannya. Namun, sahabat ini bukanlah sekadar sahabat. Ternyata Rustin dan Cole adalah Homo sapiens yang pandai menyembunyikan status hubungan mereka. Hal itu akhirnya membuat Queen paham mengapa sebelumnya Cole enggan untuk menjalin hubungan asmara dengan dirinya. Namun yang terpenting bagi Queen sekarang adalah menyelamatkan ayahnya yang sangat ia cintai. Kini hanya tersisa mereka berempat, dan dengan cepat mereka menggunakan mobil pabrik untuk segera kabur. Tetapi sayangnya, mobil tua itu memakai transmisi manual yang harus menggunakan kopling. Saat kendaraan mulai melaju, badut itu datang untuk menghadang pelarian mereka. Glenn kemudian menyuruh Queen untuk melepas koplingnya dan langsung tancap gas. Hal tersebut membuat badut itu seketika tertabrak dengan kencang. Setelah semua kejadian itu, Glenn, ayahnya Queen, memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Kettle Spring yang baru. Alasannya karena sejak tragedi di pabrik jagung itu, ayahnya Cole tidak pernah terlihat lagi dan dinyatakan menghilang. Sementara itu, masa kampanye terus berjalan. Oleh sebab itulah ayahnya Queen maju untuk mencalonkan diri. Sedangkan Queen bersiap untuk pindah dari kota ini karena ia ingin mencari lingkungan hidup yang baru, yang lebih sehat dan lebih positif. Para warga Kettle Spring kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada Queen serta ayahnya karena telah membebaskan kota kecil ini dari tradisi kuno yang sudah sangat keterlaluan. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia seluruh alur cerita dari film ini. Wah, jahat-jahat banget ya seluruh para orang tua di kota tersebut. Saking dendamnya, mereka tega menghabisi para anak-anak muda. Film ini pun ditutup dengan sebuah tanda tanya yang besar. Kemana Pak Wali Kota menghilang? Apakah ia belum mati? Jika benar, maka teror badut itu akan terus berlanjut. Dan sepertinya film ini pun akan ada yang keduanya. Oke seluruh, sampai sini dulu aja video kali ini. Mamang pamit dulu, keep enjoy, and see you.